Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 258. Bab 1415 Pertemuan Dua Wanita. Setelah tawa lembut Xiao Yan terdengar, cahaya keemasan terang tiba-tiba muncul di atas alun-alun seperti matahari keemasan. Kebanyakan orang buru-buru menyipitkan mata karena cahaya keemasan yang menyilaukan ini. Mereka tidak dapat melihat sosok manusia di mana cahaya keemasan muncul. Cahaya keemasan sudah memenuhi mata seseorang. Meskipun mereka tidak dapat melihat apapun, orang-orang yang hadir di alun-alun bukanlah orang-orang biasa. Mereka masih bisa merasakan sosok ilusi besar Phoenix surga di langit dengan energinya yang sangat agung. Mereka kemudian merasakannya bertabrakan dengan kejam di tempat Xiao Yan berdiri. Bang! Seluruh alun-alun bergetar hebat saat tabrakan terjadi. Energi kuat itu beriak di sepanjang tanah dan membentuk-bentuk lingkaran yang tiba-tiba menyebar. Beberapa ahli yang berada lebih dekat terpaksa mundur beberapa langkah. Energi liar dan kekerasan menyebar saat semua orang membuka mata mereka dengan paksa. Debu memenuhi pandangan mereka, dan mereka tidak dapat melihat situasi sebenarnya. Bocah sombong. Beberapa ahli menggelengkan kepala saat melihat debu ini. Orang ini berani bertindak sombong ketika menghadapi serangan kekuatan penuh dari puncak Do Uzun. Dia benar-benar mencari kematian. Feng Qing'er melihat ke tempat debu memenuhi udara. Tubuhnya yang tegang sedikit mengendur saat dengusan keluar dari lubang hidungnya. Sejak dia bertemu Xiao Yan, itu adalah pertama kalinya dia membuatnya merasakan perasaan seperti itu. Bang! Namun, dengusan Feng Qing'er baru saja terdengar ketika tanah tempat debu tersisa tiba-tiba bergetar. Cahaya keemasan tiba-tiba keluar dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Cahaya keemasan ini sangat besar, tapi sesaat kemudian, berubah menjadi sosok kurus. Akhirnya, sosok ini muncul di depan Feng Qing'er dengan gaya seperti hantu di hadapan banyak mata yang terpana. Kamu, bagaimana ini mungkin? Keterkejutan melonjak di wajah Feng Qing'er ketika dia melihat Xiao Yan muncul di hadapannya dengan pakaian yang masih utuh. Sebelum dia bisa melancarkan serangan lagi, sebuah telapak tangan dengan cepat membesar di matanya. Bam! Suara tamparan yang jelas tiba-tiba bergema di atas panggung batu. Semua orang melihat tubuh Feng Qing'er terbang kembali dan bergesekan dengan tanah. Itu hanya berhenti perlahan sekitar 100 meter jauhnya. Wajahnya yang kurus dan lemah namun cantik memiliki bekas tangan berwarna merah darah. Jejak darah menggantung di sudut mulutnya karena rasa tidak percaya masih terlihat di wajahnya. Dia telah ditampar begitu keras oleh Xiao Yan hingga dia pingsan. Tidak peduli dari mana kekuatanmu berasal, pada akhirnya itu bukan milikmu. Kamu menggunakan cara yang tidak lazim. Xiao Yan melihat sosok di kejauhan dengan mata dingin. Suaranya tenang dan tidak gemerisik. Kekuatan hanya bisa diandalkan jika diperoleh melalui latihan. Ketika Xiao Yan mendapatkan warisan Xiao Xuan saat itu, dia tidak secara gila-gilaan meningkatkan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, dia telah melakukan yang terbaik untuk menekannya. Di sisi lain, Feng Qing'er telah berusaha sekuat tenaga untuk mencoba meningkatkan kekuatannya, tetapi ini adalah metode yang tidak lazim. Dia tidak akan pernah benar-benar mencapai puncaknya. Pengamat di sekitarnya menghirup udara dingin ketika mereka melihat Xiao Yan mengirim Feng Qing'er terbang dengan serangan telapak tangan. Pria ini benar-benar tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan kepada gadis cantik. Betapa kejamnya. Jika aku berada di tempatnya, aku tidak akan bisa tampil cantik seperti itu. Cek, aku lebih suka menghajarnya diam-diam padahal hanya kita berdua. Xiao Yan secara acak melambaikan tangannya ketika dia mendengar tawa aneh ini. Wajahnya tanpa ekspresi. Serangan Feng Qing'er sebelumnya dimaksudkan untuk merenggut nyawanya. Xiao Yan tidak lagi memperlakukan orang seperti itu sebagai wanita. Sebaliknya, dia adalah musuh. Xiao Yan tidak pernah menunjukkan belas kasihan saat menghadapi musuh, tidak peduli betapa cantiknya dia. Bajingan. Kelompok dari suku surga setan Phoenix, bersama dengan pria dengan bola mata berwarna, tercengang saat melihat apa yang terjadi. Anggota suku langsung marah setelah sembuh. Mereka berdiri dan bersiap menyerang. Berhenti, Qing'er lebih lemah darinya, bawa dia kembali. Pria dengan bola mata berwarna tiba-tiba membuka mulutnya ketika orang-orang ini hendak menyerang. Bola matanya yang berwarna menatap Xiao Yan sambil dengan lembut berkata,
Kamu cukup kuat. Jika Anda ingin menyelidiki kekuatan orang lain di masa depan, Anda harus melakukannya sendiri. Kamu benar-benar tidak perlu meminta apapun kepada seorang wanita. Xiao Yan melirik pria dengan bola mata berwarna saat dia menegurnya. Haha, aku sudah belajar. Aku akan bertindak secara pribadi lain kali. Pria dengan bola mata berwarna sepertinya tersenyum dengan sikap acuh tak acuh, tapi matanya yang berwarna bersinar dengan kilatan berbahaya. Aku akan menunggumu, kapan saja. Seringai juga muncul di wajah Xiao Yan. Setelah itu, dia mengabaikan orang itu dan berbalik. Dia memimpin kelompok Cailin ke tempat klan Gu berada. Senyuman di wajah pria dengan bola mata berwarna perlahan menghilang saat Xiao Yan berbalik. Sebuah liontin batu giok di tangannya diam-diam berubah menjadi debu sebelum berhamburan dari telapak tangannya. Hehe, kamu sungguh kejam. Ini pertama kalinya aku melihatmu memukuli seorang wanita. Gu Hua berjubah perak mengacungkan jempol pada Xiao Yan dan tertawa saat melihatnya memimpin kelompok. Xiao Yan tidak berdaya saat mendengar kata-kata Gu Hua. Dia menangkupkan tangannya ke arah Gu Qingyang dan yang lainnya. Setelah itu, matanya menatap Sun Er di tengah. Xiao Yan gege, kamu sangat terlambat kali ini. Sun Er tertawa pelan setelah melihat Xiao Yan menoleh. Mata indahnya tiba-tiba menyapu ke belakang Xiao Yan saat dia berbicara. Ini pasti kakak perempuan Cailin, kan? Aku sering mendengar Xiao Yan gege menyebutmu. Cailin sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Sun Er. Dia pernah mendengar Xiao Ding menyebut Sun Er di Kekaisaran Jiama. Orang ini adalah kekasih masa kecil Xiao Yan. Jika kejadian itu tidak terjadi, orang yang akan menjadi istri Xiao Yan pasti adalah dia. Selain itu, Cailin juga memahami bahwa Sun Er menempati sebagian besar hati Xiao Yan. Dari sudut pandang tertentu, Cailin agak mirip dengan pihak ketiga dalam hubungan ini. Posisi memalukan seperti ini menyebabkan Cailin merasa sedikit tidak nyaman, tapi dia tetap mengangguk lembut sebagai rasa hormat. Xiao Yan merasa sedikit malu di hatinya ketika dia mendengar kedua wanita itu berbicara, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia memimpin kelompoknya dan duduk. Kelompok yang mengikuti di belakang Xiao Yan sebagian besar adalah perempuan. Selain beberapa tetua dari sekte bunga, mereka semua memiliki penampilan yang cantik. Oleh karena itu, hanya pada saat inilah Gu Qingyang dan yang lainnya menyadari bahwa suasananya menjadi sedikit aneh. Setelah mendengar kata-kata Sun Er tadi, banyak mata tertuju pada Cailin. Mereka mengetahui banyak informasi terkait Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka memahami siapa Cailin setelah beberapa pemikiran. Ekspresi mereka dengan cepat menjadi sedikit aneh. Xiao Yan ini, apakah dia benar-benar berencana menikmati kedua wanita itu? Terlepas dari hubungan mereka dengan Xiao Yan, mereka tanpa sadar merasakan kepedihan di hati mereka ketika memikirkan hal ini. Apa posisi Sun Er di klan Gu? Dia adalah dewi di hati anggota klan yang tak terhitung jumlahnya. Lupakan Xiao Yan yang berhasil memenangkan hati Sun Er. Fakta bahwa dia berencana menikmati dua wanita cantik itu terlalu berlebihan, bukan? Meskipun pikiran-pikiran ini berputar-putar di sekitar hati mereka, tidak satu pun dari mereka yang cukup bodoh untuk menyuarakan pikiran-pikiran ini. Karena Sun Er tidak membuat gangguan apapun, mereka tidak bisa berkata banyak meski merasakan simpul di hati mereka. Sun Er tampak cukup tenang ketika semua orang merasa malu. Dia lembut dan sopan saat dia menyapa semua orang di belakang Xiao Yan. Namun, dia berhenti sejenak ketika matanya bertemu dengan mata Nalan Yanran. Terakhir kali keduanya bertemu adalah saat Nalan Yanran datang ke klan Xiao untuk mengakhiri pertunangan. Saat itu, Nalan Yanran adalah orang yang angkuh dan sombong. Setelah bertahun-tahun memoles, dia bukan lagi orang yang sombong dan angkuh sejak saat itu. Wajah Nalan Yanran tidak menunjukkan apapun di hadapan mata Sun Er yang memindai. Namun, hatinya menjadi rumit saat mengingat sesuatu. Ketika dia hendak pergi setelah berhasil menyelesaikan masalah mengakhiri pertunangan, Sun Er, yang duduk di samping jendela, mengucapkan beberapa patah kata padanya. Nona Nalan, saya harap Anda tidak menyesali apa yang telah Anda lakukan hari ini. Kata-kata ini, yang mengandung sedikit ketidakpedulian, diucapkan dengan suara yang agak lembut dan lembut lebih dari 1 dekade yang lalu, namun Nalan Yanran mengingatnya dengan jelas. Apalagi, hal yang membuatnya sedikit sedih adalah kata-kata tersebut menjadi kenyataan 10 tahun lalu.
Dia memang menyesali tindakannya, tapi penyesalan ini tidak ada gunanya. Xiao Yan Gege, kamu datang ke wilayah tanah air kuno karena pohon kuno Bodhisattva, kan? Mata cerah Sun Er beralih ke Xiao Yan setelah menyapa semua orang. Dia mengajukan pertanyaan padanya. Ya. Xiao Yan buru-buru mengangguk ketika dia melihat Sun Er tidak melakukan apapun. Dia merasakan permintaan maaf terbentuk di hatinya. Rasa bersalah di hatinya semakin bertambah ketika Sun Er bertindak seolah-olah dia tidak peduli. Dia mengerti bahwa Sun Er tidak mau membiarkan masalah ini menimbulkan keributan dan membuatnya sakit kepala. Kita akan bisa memasuki bagian terdalam wilayah tanah kuno jika kita berjalan lebih jauh ke utara. Pohon kuno Bodhisattva ada di arah itu, jari halus Sun Er menunjuk ke utara panggung wilayah kuno sambil berkata dengan lembut. Namun, sangat sulit untuk mencapai pohon purba Bodhisattva karena ada pasukan binatang yang menjaganya 50 km dari sini. Mereka telah mengepung wilayah dalam. Kita harus menerobos lautan binatang untuk masuk. Semua orang di sini telah mencobanya selama beberapa hari terakhir. Namun, semua orang dihadang dan terpaksa mundur. Pasukan monster tidak hanya penuh dengan jumlah yang menakutkan, ada juga beberapa orang kuat di antara mereka yang sangat sulit untuk dihadapi. Sun Er mengangkat wajahnya. Sinar matahari tersebar dari langit. Hidungnya yang menengadah menyebabkan wajahnya memperlihatkan garis yang sangat indah. Kilau lembut seperti batu giok merembes keluar dari kulitnya, tampak seperti bunga teratai murni. Kecantikan seperti itu benar-benar berbeda dengan kecantikan Cailin yang mempesona. Pantas saja ada bau darah yang begitu menyengat di tubuh setiap orang. Mereka benar-benar menyerang pasukan binatang buas, Xiao Yan bergumam dengan pemahaman yang tiba-tiba. Ya, saat ini semua orang di sini harus bergandengan tangan. Kalau tidak ada satupun dari kita yang bisa masuk. Sun Er membelah rambut hitam di dahinya. Wajahnya menoleh ke suatu tempat yang cukup dekat. Ada sedikit keseriusan tambahan di matanya yang indah saat dia berkata. Aliansi sementara disarankan oleh orang itu. Xiao Yan Gege, kamu harus berhati-hati terhadapnya karena dia berasal dari aula jiwa. Terlebih lagi, dia adalah salah satu dari 2 orang generasi muda klan Hun saat ini yang kemungkinan besar akan menjadi kepala klan Hun berikutnya. Hati Xiao Yan bergetar saat mendengar kata-kata ini. Matanya mengikuti tatapan Sun Er saat dia melihat ke atas. Bab 1416 Hun Yu, Gelombang Binatang. Seorang pria berpakaian hitam tersenyum di wajahnya dan sedang mengobrol dengan seorang ahli dari faksi yang tidak diketahui ketika tatapan Xiao Yan tertuju padanya. Pria itu memiliki rambut hitam panjang yang tergerai acak di belakangnya. Tampaknya cukup bebas dan sulit diatur. Wajahnya sepucat batu giok, memberikan perasaan lembut. Kesan pertama yang diberikan orang seperti itu kepada orang lain sangatlah baik. Namun, saat kesan pertama datang dari seseorang dari aula jiwa, Xiao Yan merasakan bahaya yang memancar dari lubuk hatinya. Pria berpakaian hitam ini tidak mengatakan apapun ketika suku surga setan Phoenix menemukan masalah dengan Xiao Yan sebelumnya dan dia juga tidak menambahkan penghinaan pada lukanya. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak memperhatikannya. Setelah Sun Er menunjukkan identitasnya, kewaspadaan di hati Xiao Yan melonjak. Dia memiliki banyak kontak dengan klan Hun dan mengetahui bahwa klan ini sangat misterius dan tak terduga. Semuanya luar biasa. Orang ini mungkin berpenampilan ramah, namun justru keramahan inilah yang membuatnya tampak lebih berbahaya. Ada pepatah bagus, anjing yang menggigit seseorang tidak akan menggonggong. Pria berpakaian hitam ini jelas termasuk dalam kategori ini. Terlebih lagi, dari apa yang dikatakan Sun Er, orang ini adalah salah satu dari 2 orang yang kemungkinan besar akan menjadi kepala klan berikutnya dari klan Hun. Ini membuktikan bahwa orang ini jelas bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Bahkan seseorang sekuat Hun Ya dari generasi muda klan Hun tidak mendapatkan penilaian seperti itu. Saat Xiao Yan mengamati pria berpakaian hitam itu, pria itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh dan menatap wajah Xiao Yan, hanya untuk menunjukkan sedikit senyuman. Mata Xiao Yan tanpa sadar menyipit saat dia melihat senyuman pihak lain, yang sepertinya mewakili niat bersahabat. Setelah itu, dia menoleh dan mengangguk pada Sun Er. Dia dengan lembut berkata, orang yang sangat berbahaya. Orang ini bernama Hun Yu. Namanya agak feminin,
tapi yang pasti dia laki-laki. Menurut informasi yang kami terima, persaingan di klan kuno seperti klan Hun sangat kejam. Nasib orang yang gagal biasanya sangat menyedihkan. Hun Yu dikatakan tidak pernah gagal sejak ia lahir. Semua pesaingnya terjatuh di bawah kakinya. Terlebih lagi, orang ini memiliki garis keturunan dewa dari klan Hun. Suara Sun Er mengandung keseriusan yang langka. Sepertinya pria bernama Hun Yu ini memang sangat sulit untuk dihadapi. Garis keturunan Tuhan, ya. Kelopak mata Xiao Yan bergerak-gerak. Pantas saja Hun Yu tidak pernah gagal. Garis keturunan seperti itu baru saja membuktikan potensinya. Selama dia rasional dan menghindari melakukan hal bodoh, masa depannya tidak terbatas. Hun Yu ini berbeda dengan anggota klan Hun lainnya, yang ingin bertarung dan merebut jiwamu saat mereka membuka mulut. Orang ini kelihatannya ramah, tetapi tulangnya gelap dan kejam. Gu Qing yang menyela. Nada suaranya dipenuhi ketakutan. Xiao Yan perlahan mengangguk. Hatinya menganggap Hun Yu ini adalah orang yang berbahaya. Jika dia punya kesempatan, Xiao Yan akan membunuh orang ini pada kesempatan pertama. Sikap mereka berbeda. Mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh. Karena kasusnya seperti ini, maka perlu mempersiapkan niat membunuh di dalam hatinya. Orang pertama yang mengambil tindakan akan mendapatkan keuntungan, sedangkan orang terakhir yang mengambil tindakan akan menderita terlebih dahulu. Xiao Yan memahami logika ini. Apakah kita akan melancarkan serangan skala penuh dan menyerang gelombang monster kali ini? Xiao Yan melihat sekelilingnya. Setidaknya ada 1.000 orang berkumpul di sini. Semuanya jelas memiliki kekuatan besar. Barisan ini layak disebut menakutkan. Ya, setelah orang-orang di sini diatur dengan baik, kami sekali lagi akan menyerang gelombang besar itu. Jika tidak ada faksi yang berhasil masuk sendirian. Jumlah yang membentuk gelombang binatang itu terlalu menakutkan. Sun Er mengangguk dan menjawab. Saat itu, pihak kita harus berkumpul. Akan lebih aman jika kita memiliki lebih banyak orang. Xiao Yan dengan lembut mengangguk ketika dia mendengar jawabannya. Dia baru saja hendak berbicara ketika seruan pelan tiba-tiba bergema di alun-alun. Dia melihat ke sumber suara. Suara itu datang dari pria bernama Hun Yu. Semuanya, kalian semua harus menyadari situasi kita saat ini. Tujuan kami adalah pohon kuno Bodhisattva di bagian terdalam wilayah gurun kuno. Apakah kita akan bentrok setelah mencapai tempat itu masih terlalu jauh untuk kita pikirkan sekarang karena tidak ada satu faksi pun di antara kita yang dapat menyerang melalui gelombang monster sendirian. Suara jernih Hun Yu menyebar ke seluruh panggung batu. Ada sesuatu yang meyakinkan tentang hal itu. Jika seseorang tidak mengetahui identitas dan rencana orang ini, Hun Yu ini memang memiliki sikap yang baik. Satu-satunya kesempatan kita adalah mengumpulkan semua orang dan membentuk aliansi. Kami akan bertindak seperti anak panah yang dengan ganasnya menembus arus binatang buas. Hanya dengan mengandalkan seluruh kekuatan kita, kita dapat menghancurkan gelombang binatang buas. Jika tidak ada harapan untuk mencapai pohon Bodhisattva kuno. Aliansi kami tidak akan memiliki senioritas atau peringkat apapun. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang akan memberi perintah kepada orang lain. Setiap orang dapat yakin bahwa tidak ada yang akan dieksploitasi. Yang ada hanyalah saling mendukung. Tentu saja, siapapun yang tidak percaya padaku bisa tetap tinggal. Saya tidak akan memaksa siapapun untuk melanjutkan, tetapi siapapun yang tertinggal akan kembali dengan tangan kosong. Keheningan terjadi setelah semua orang mendengar kata-kata Hun Yu. Sesaat kemudian, banyak orang mulai menganggukkan kepala. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ada satu kalimat yang dikatakan Hun Yu itu benar. Tak satu pun faksi di sini yang bisa melewati gelombang monster hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka. Satu-satunya cara untuk mencapai bagian terdalam adalah dengan bergandengan tangan dan terjun ke dalamnya bersama-sama. Saudara Hun Yu benar. Suku surga setan Phoenix akan menemani Anda selama upaya ini. Pria dengan bola mata berwarna-warni membuka mulutnya dan berbicara dengan lemah saat hati semua orang bergoyang. Haha, kalau begitu, aku akan berterima kasih pada saudara Jiu Feng. Hun Yu tersenyum saat mendengar kata-kata Jiu Feng. Dia menangkupkan tangannya ke arah pria dengan bola mata berwarna-warni di kejauhan. Kamu benar. Kita tidak akan mendapatkan apapun dengan tetap di sini. Lebih baik kita semua mencoba bersama-sama.
Banyak orang yang yakin dengan perkataan pria bermata warna-warni itu. Cukup banyak orang yang langsung berteriak. Hal ini terus menyebar dan semakin banyak orang mulai mengangguk setuju. Orang itu sepertinya bukan orang biasa. Mata Xiao Yan menyapu pria dengan bola mata berwarna-warni tanpa meninggalkan jejak. Dia berkomentar. Haha, orang itu bernama Jiu Feng. Reputasinya di dunia binatang ajaib cukup besar, dan telah diputuskan bahwa dia akan menjadi kepala suku surga setan Phoenix berikutnya. Matanya yang berwarna-warni adalah hasil dari metode Qi yang dia latih. Kebanyakan keterampilan Dou melatih kedua mata. Mereka sangat langka dan sulit untuk ditangani. Gu Qing yang menatap pria dengan mata berwarna-warni dan tertawa. Xiao Yan mengangguk. Tidak heran dia sepertinya memiliki status tinggi di suku surga setan Phoenix. Dia telah terpilih menjadi kepala suku berikutnya. Dia luar biasa. Karena tidak ada yang keberatan, ayo bergerak cepat. Sekarang sekitar tengah hari dan saat di mana para binatang menjadi paling malas. Hun Yu tersenyum ketika dia melihat bahwa mayoritas orang telah setuju untuk bergandengan tangan untuk menantang gelombang binatang itu. Mulut di wajah putihnya yang seperti batu giok terangkat membentuk busur. Mari kita juga bersiap untuk berangkat, kata Sun Er lembut. Semua orang harus berhati-hati saat kita menyerang gelombang besar itu. Meskipun semua orang telah berkumpul, peluang keberhasilannya kurang dari 10%. Hun Yu dan Jiu Feng juga menyadari tingkat keberhasilan ini. Mereka hanya berencana menggunakan kekuatan orang-orang ini untuk mencoba dan menembus lebih dalam ke dalam gelombang buas. Pada saat itu, mereka dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk memanfaatkan situasi dan menerobos. Sebagian besar orang yang tersisa akan menjadi makanan bagi binatang buas ini. Orang-orang ini benar-benar meremehkan wilayah tanah air kuno. Kami tidak dapat membayar bahkan dengan semua orang ini? Hati Xiao Yan bergetar saat mendengar kata-katanya. Ada ratusan elit Douzun yang hadir. Seseorang dapat dengan mudah bertemu dengan sekelompok besar ahli Douzong. Formasi yang begitu kuat tidak mampu menembus gelombang besar. Seberapa mengerikankah gelombang binatang buas itu? Semua orang di alun-alun mulai bergerak sementara Xiao Yan merasa terkejut di dalam hatinya karena gelombang besar itu. Banyak sosok bergegas ke langit. Setelah itu, mereka tetap melayang di udara seperti awan gelap pekat. Ayo pergi. Xiao Yan tidak menunda lagi ketika dia melihat kelompok utama mulai bergerak. Dia mengangguk pada semua orang sebelum perlahan naik ke udara. Orang-orang yang tersisa segera mengikutinya, membentuk lingkaran yang cukup besar saat mereka berkumpul. Semuanya, ayo pergi. Hun Yu melirik kelompok Xiao Yan dari langit tanpa menarik perhatian apapun. Setelah itu, dia melihat sedikit sosok manusia di alun-alun di bawah. Dia berhenti memperhatikan mereka dan tertawa keras. Setelah itu, sosoknya memimpin saat dia menyerbu ke langit utara. Massa hitam besar segera menyusul, disertai dengan suara gemuruh keras dari angin yang terkoyak. Kelompok Xiao Yan juga tergabung dalam kontingen besar ini. Mereka tidak mendekati bagian depan dan mencoba untuk menonjol. Semakin cepat energi seseorang habis, maka semakin cepat pula ia mati. Massa hitam orang itu seperti awan gelap yang terbang melintasi langit dengan kecepatan seperti kilat. Jarak 50 km ditempuh dalam waktu kurang dari 10 menit. Ketika kelompok besar itu terbang melintasi gunung hijau subur terakhir, dataran hitam tak berujung muncul di depan mata semua orang. Tatapan Xiao Yan melewati kerumunan besar dan menatap dataran hitam. Mulutnya segera menghirup udara dingin yang keras. Orang bisa melihat awan hitam di atas dataran tak berujung karena banyak binatang buas besar memenuhi daratan. Mereka berkumpul rapat dan tampak seperti lautan berwarna darah yang membentang hingga ke cakrawala. Raungan ganas yang dipenuhi kekerasan terus bergema di seluruh dataran seperti guntur. Apakah ini gelombang binatang buas dari wilayah gurun kuno? Sungguh mengerikan. Xiao Yan tanpa sadar bergumam sambil menghembuskan nafas dingin. Tidak heran Sun Er mengatakan bahwa mereka tidak mungkin berhasil meskipun begitu banyak ahli berkumpul. Dibandingkan dengan gelombang besar itu, kelompok mereka seperti butiran pasir di lautan. Mata Xiao Yan melewati gelombang binatang buas yang tak ada habisnya dan mengamati area gelap di kejauhan. Apakah pohon purba bodhisattva berada di balik gelombang binatang? Bab 1417 mengisi melawan gelombang binatang. Semuanya, gelombang besar sudah di depan. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerang.
Karena aku menyarankan agar kita membentuk aliansi ini, tempat paling berbahaya untuk sementara akan diisi oleh orang-orangku, tapi begitu kita kehabisan tenaga, kita akan mundur dan giliran orang lain. Sementara Xiao Yan diam-diam terkejut karena gelombang binatang buas yang mengerikan itu, suara Hun Yu sekali lagi muncul. Banyak orang diam-diam menghela nafas lega ketika mendengar bahwa dia akan mengambil tempat paling berbahaya. Akankah orang-orang ini menjadi begitu baik? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat mendengar kata-kata Hun Yu. Dia memahami aula jiwa dengan sangat baik. Akankah seseorang dari faksi itu tidak memihak ini? Itu lelucon yang bagus. Semuanya, bersiaplah untuk menyerang. Senyuman hangat tetap terlihat di wajah Hun Yu. Matanya perlahan menyapu kelompok besar itu sebelum berhenti pada Xiao Yan dan Sun Er. Selanjutnya, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan menyerang ke depan. Lebih dari 10 sosok berjubah hitam dengan cepat mengikuti di belakangnya. Banyak ahli dengan cepat mengikuti di belakang kelompok Hun Yu. Douki mereka perlahan menyebar dari tubuh mereka. Kelompok besar Xiao Yan perlahan naik ke langit. Mereka tidak terlalu dekat ke depan dan memilih untuk tetap berada di dekat tengah. Tekanan di dekat pusat akan berkurang. Massa hitam di langit membentuk bentuk panah dengan kelompok Hun Yu di depan. Jika kontingen besar ini meletus, kekuatannya pasti akan sangat menakutkan. Ayo pergi. Melihat formasi sudah terbentuk, Hun Yu di depan akhirnya melambaikan tangannya. Dia memimpin untuk menyerang ke depan. Suara memekakkan telinga yang terbuat dari banyak suara angin mengalir menuju gelombang binatang buas dalam jarak dekat. Mengikuti Hun Yu, formasi panah di belakangnya diikuti dengan suara gemuruh. Suara deru angin bergema di langit. Aum! Formasi besar ini ditemukan oleh banyak binatang ketika jaraknya masih 10.000 kaki dari gelombang binatang buas. Raungan penuh kekerasan terdengar seperti guntur. Raungan ini menyebar ke kejauhan dan menimbulkan lebih banyak raungan. Maju! Jarak 10.000 kaki ditempuh dalam sekejap mata. Douk yang menakutkan keluar dari tubuh kelompok Hun Yu di depan sebelum menembak ke depan. Semua binatang dalam jarak 1.000 kaki hancur menjadi genangan darah dalam sekejap. Pada saat yang sama, kelompok besar ini dengan kejam menyerang gelombang binatang buas. Bang-bang! Kelompok ini melepaskan momentum yang mengejutkan saat bertabrakan dengan gelombang besar. Gelombang Douki yang kuat terjadi. Binatang buas dalam jarak 1.000 kaki dihancurkan sampai mati. Raungan yang dikeluarkan binatang buas sebelum kematian mereka terus bergema di langit. Kelompok besar Xiao yang terletak di dekat pusat kontingen. Beberapa pilar Douki kadang-kadang diayunkan, membunuh binatang buas yang mendekat. Di saat yang sama, mata mereka terus menyapu sekeliling mereka. Binatang buas di luar gelombang binatang ini tidak terlalu kuat, itulah sebabnya mereka mampu melewatinya dengan mudah. Begitu mereka masuk lebih dalam ke dalam gelombang besar, kemajuan tanpa rasa takut ini kemungkinan besar akan dihentikan. Kenyataannya seperti yang diharapkan oleh kelompok Xiao Yan. Setelah kelompok ini dengan paksa membuat lubang besar melalui gelombang binatang buas dan maju 10.000 kaki, tekanan di sekitarnya tiba-tiba mulai melonjak. Beberapa binatang kuat mampu menyerang lebih dekat ke kelompoknya. Bau busuk yang mereka keluarkan menyebabkan ekspresi banyak orang tampak sedikit suram. Bang! Sun Er secara acak melemparkan pilar Douki dan membunuh 2 binatang yang menyerang ke arah mereka. Ada keseriusan tambahan di wajahnya saat dia berkata. Sudah mungkin untuk melihat beberapa binatang buas kelas Douzong di sini. Jika kita terus maju, kita akan bertemu dengan beberapa binatang yang setara dengan Douzun. Saat itulah pertarungan sesungguhnya akan dimulai. Setiap orang harus berhati-hati. Jangan terlibat dengan mereka. Seseorang pasti akan mati jika jatuh ke dalam gelombang buas ini. Xiao Yan mengangguk. Mereka secara bertahap maju lebih jauh ke dalam gelombang binatang buas. Ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka, di kiri, di kanan, dan bahkan di langit. Mereka tidak bisa mundur lagi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah maju ke depan sampai mereka benar-benar berhasil menembus gelombang monster. Menggunakan jeda sesaat dalam pertempuran, mata Xiao Yan menyapu bagian depan formasi panah. Pada saat ini, kelompok Hun Yu sepertinya melakukan yang terbaik untuk menyerang monster di depan. Baris demi baris binatang berguncang dan jatuh ke tangan mereka. Kelompok ini terus melakukan eksplorasi lebih dalam di bawah bimbingan mereka.
Saat ini, banyak orang secara bertahap mulai percaya bahwa Hun Yu benar-benar melakukan uji tuntas untuk kelompok ini. Namun, Xiao Yan tentu saja tidak termasuk mereka yang memikirkan hal ini. Kelompok itu dengan cepat maju ketika tanah berguncang. Darah segar dan mayat binatang mendarat dimanapun mereka lewat, tetapi darah segar berwarna merah tidak membuat takut gelombang binatang itu. Sebaliknya, hal itu menyebabkan para monster menjadi semakin gila saat mereka menyerang kontingen tanpa rasa takut akan kematian. Kemajuan pesat ini berlanjut hingga sekitar 20.000 kaki sebelum melambat secara jelas. Beberapa binatang mampu menyerang ke depan kelompok. Setelah itu, mereka bertukar pukulan dengan beberapa ahli. Meskipun binatang buas ini dengan cepat berubah menjadi genangan darah dengan upaya gabungan dari banyak ahli, situasinya jelas menjadi sedikit lebih sulit. Jika seseorang melihat dataran ini dari langit, dia akan dapat melihat semakin banyak binatang buas yang menyerbu ke arah sekelompok manusia setelah mendengar keributan tersebut. Mereka padat dan tampak seperti pasukan semut, menyebabkan kulit seseorang menjadi mati rasa. Bang! Situasi menjadi lebih sulit, dan pada akhirnya, bahkan dengan serangan gabungan dari banyak ahli, kelompok tersebut tidak lagi dapat dengan cepat membunuh beberapa binatang. Pertarungan fisik yang menakutkan akhirnya dimulai. Saat kelompok Hun Yu bertarung sengit melawan gelombang besar di depan, semua orang dapat dengan jelas merasakan kecepatan mereka sangat lambat. Dengan pengurangan kecepatan ini, monster-monster dari kiri, kanan, dan tengah dengan cepat menyusul. Setelah itu, pertempuran sengit tiba-tiba meletus. Aum! Blaar! Banyak binatang berbeda dengan mata merah menyerbu ke dalam kelompok. Meskipun sebagian besar binatang dibunuh oleh upaya gabungan dari beberapa ahli, beberapa binatang yang sangat kuat masih berhasil mendekati kelompok tersebut. Karena itu, kelompok tersebut mulai mengalami beberapa luka dan kematian. Pekikan tajam yang menyedihkan terus menyebar dari segala arah. Bergerak cepat! Wajah kebanyakan orang menjadi pucat ketika dihadapkan pada tekanan yang begitu besar. Mereka buru-buru mendesak seluruh kelompok untuk maju. Pada saat ini, mata Xiao Yan sekali lagi menyapu ke depan, tetapi dia menemukan bahwa Hun Yu dan para ahli dari Aula Jiwa telah menghilang sepenuhnya. Kelompok paling depan terdiri dari para ahli yang didorong oleh orang-orang dari belakang. Mereka tidak bisa mundur dan hanya bisa menyerang ke depan. Saat para ahli di depan menghadapi berbagai binatang, mereka melakukan yang terbaik untuk melancarkan serangan mereka. Namun, mereka menjadi semakin kelelahan karena setiap hewan yang mereka bunuh. Ketika mereka ingin mundur, mereka tiba-tiba menemukan bahwa mata banyak orang menjadi merah setelah dikelilingi oleh ombak besar. Orang-orang ini mendorong dengan sekuat tenaga, mereka tidak punya kesempatan untuk mundur dan douki mereka habis. Sebelum mereka bisa merasakan keputusasaan di dalam hati mereka, mereka akan digigit dengan kejam oleh mulut besar berdarah dari binatang buas yang sedang menerkam dengan liar. Setelah orang-orang ini digigit sampai mati oleh binatang buas, kelompok lain didorong maju. Mereka bertahan dengan kuat sebelum siklus tersebut terulang kembali. Tidak perlu lagi ada orang yang terburu-buru dalam kelompok ini saat ini. Semua orang melangkah maju untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, tak terhitung banyaknya orang yang terdorong ke depan, menjadi korban demi kemajuan kelompok. Oleh karena itu, seiring berkembangnya kelompok, jumlah orangnya juga mulai berkurang. Banyak orang kehilangan akal karena kehilangan ini. Kelompok itu mulai kehilangan kendali. Hanya sekelompok kecil orang yang mampu mempertahankan pemikiran rasionalnya dan berusaha sekuat tenaga menjaga kecepatannya agar tidak terdorong oleh arus manusia ke depan. Kelompok Xiao Yan adalah salah satu contohnya. Ekspresi wajah kelompok Xiao Yan dipenuhi dengan keseriusan saat mereka melihat kontingen yang menyusut dengan cepat. Bahkan sekitar 6 atau 7 bintang Douzun kelelahan karena pertempuran yang terus-menerus ini. Akhirnya, mereka dilemparkan ke dalam kerumunan binatang buas, terkoyak dalam sekejap mata, dan ditelan ke dalam perut binatang itu. Orang-orang ini. Mata Xiao yang menyapu kekuatan yang telah menyusut 10 kali lipat. Dia menemukan kelompok Hun Yu di belakang kelompok dengan senyuman lembut di wajah Hun Yu. Namun, senyuman ini terlihat sangat menyeramkan di antara darah kental dan mayat di sekitarnya. Xiao Yan gege, kekuatan ini akan segera dihancurkan. Kami akan mengikuti jika kelompok Hun Yu memimpin dan bergerak ketika saatnya tiba. Kita harus bergantung pada diri kita sendiri untuk melintasi rute yang tersisa,
Suara Sun Er tiba-tiba terdengar di telinga Xiao Yan sementara matanya menyapu. Xiao Yan mengangguk dan perlahan menghela napas. Matanya menatap kembali ke mayat binatang dan manusia. Orang-orang ini telah menggunakan seluruh kekuatan mereka hanya untuk memberi manfaat bagi orang lain secara gratis. Mereka telah dimanfaatkan oleh Hun Yu tanpa mendapatkan apapun. Bang! Seekor binatang yang benar-benar hitam seperti logam tiba-tiba muncul di depan kontingen. Tinju besarnya dengan kejam menghancurkan beberapa sosok di depannya. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan orang-orang itu, yang doukinya telah habis, menjadi daging cincang. Wah! Sementara orang-orang di depan dihadang oleh binatang yang sangat kuat itu, kelompok Hun Yu menekan jari kaki mereka ke tanah. Tubuh mereka melompati semua orang dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, mereka melewati monster besar itu dan menyerang ke depan. Ikuti mereka! Xiao Yan mendengus dingin saat melihat Hun Yu akhirnya meninggalkan semua orang. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin untuk maju. Sun Er dan yang lainnya segera mengikuti. Beberapa kelompok orang lain terbang pada saat yang sama ketika kelompok Xiao Yan pindah. Orang-orang ini telah memahami rencana Hun Yu dan juga bermaksud menggunakan kekuatan pihak lain untuk menerobos gelombang monster. Setelah orang-orang ini bergegas maju, ratusan orang yang tersisa dicabik-cabik oleh binatang buas di sekitar mereka. Jeritan menyedihkan menyebar ke seluruh langit. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1418 Terobosan. Wah! Kelompok Xiao Yan bergegas di udara. Kelompok Hun Yu berada beberapa ribu kaki di depan mereka. Mereka tidak mengonsumsi banyak douki dengan kekuatan mereka yang kuat. Sementara yang lain menjadi gila setelah didorong ke dalam binatang buas, mereka beristirahat. Karena itu, mereka siap menerobos. Mata Xiao Yan menyapu kelompok Hun Yu di depan. Setelah itu, dia melirik ke belakang. Kelompok dari suku surga setan Phoenix tidak jauh di belakang. Pria dengan bola mata berwarna-warni, bernama Jiu Feng, memimpin mereka. Banyak ahli suku surga setan Phoenix menjaga sesuatu di belakangnya. Xiao Yan melihat Feng King Er di grup ini. Saat ini, dia sudah bangun. Meskipun sidik jari merah masih tertinggal di wajahnya, setidaknya dia berhasil mempertahankan nyawanya. Feng King Er mengangkat kepalanya sementara Xiao Yan sedang mengamati kelompok suku surga setan Phoenix. Matanya berbenturan dengan mata Xiao Yan saat dia mengertakkan gigi peraknya. Namun, kali ini dia menahannya dan tidak berani mengungkapkan kebencian di hatinya. Tamparan Xiao Yan sebelumnya telah membangunkannya. Xiao Yan tidak peduli pada Feng King Er. Meski kekuatannya melonjak, pencapaiannya di masa depan terbatas dan tidak menimbulkan banyak ancaman. Mata Xiao Yan menyapu suku surga setan Phoenix. Setelah itu, dia melihat lebih jauh ke belakang di mana beberapa kelompok sedang mengikuti mereka. Orang-orang ini mempunyai kekuatan yang cukup besar. Dari kelihatannya, mereka memahami gelombang besar di sini dengan cukup baik. Oleh karena itu, mereka mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka dan tidak mengeluarkan banyak douki ketika mereka menyerang sebelumnya. Kita masih berada dalam gelombang besar. Aku ingin tahu apakah akan ada binatang yang lebih kuat di dekat belakang. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Binatang buas berwarna merah tua itu tampaknya semakin langka di dekat cakrawala jauh. Tempat itu sepertinya adalah akhir dari gelombang besar. Namun, tidak ada yang tahu apakah akan ada binatang buas yang sangat sulit ditangani di sana. Meskipun banyak binatang buas muncul selama perjalanan ini, yang terkuat yang ditemui Xiao Yan hanya setara dengan Douzun bintang 5. Dia belum pernah menemukan sesuatu yang lebih kuat. Aum! Banyak raungan kemarahan yang penuh dengan kekerasan sekali lagi terdengar saat Xiao Yan sedang berpikir keras. Dia kemudian secara samar-samar merasakan tekanan tambahan terbentuk di sekitar mereka. Apakah orang-orang di belakangnya sudah dimusnahkan? Xiao Yan terdiam. Ada lusinan elit Douzun di kelompok itu. Namun, angka-angka ini tidak layak disebutkan untuk gelombang besar ini. Meskipun perlawanan mereka sengit, namun sia-sia, kematian hanyalah masalah waktu. Hal yang menyebabkan hati Xiao Yan sedikit tenggelam adalah bahkan dengan begitu banyak orang, mereka hanya mampu bertahan untuk waktu yang singkat. Semuanya, berhati-hatilah. Pertahankan formasi dari sebelumnya. Saudara Qing Yang, kita berdua akan membuka jalan ke depan. Xiao Yan menghela napas dengan lembut.
Dia melompat maju dan muncul di depan kelompok itu. Dia mengeluarkan perintah dengan suara yang dalam. Saat perhatian para binatang itu beralih dari orang-orang di belakang, tekanan yang akan mereka hadapi tiba-tiba melonjak. Oleh karena itu, mereka perlu mulai meningkatkan kecepatan kemajuan mereka. Dipahami. Gu Qing yang juga memahami situasi mereka saat ini. Dia mengangguk dan bergerak, muncul di samping Xiao Yan saat dia melakukannya. Orang-orang yang tersisa membentuk bentuk segitiga. Yang terlemah ditempatkan di tengah. Orang-orang yang tersisa akan bergiliran bertarung. Taktik ini akan memungkinkan mereka mempertahankan kemajuan mereka untuk jangka waktu yang lama. Gelombang monster telah tiba. Maju! Mata Xiao Yan menyapu sekeliling. Yang dia lihat hanyalah mata merah, dan yang dia dengar hanyalah helaan napas berat. Teriakan dingin muncul saat kecepatannya tiba-tiba meningkat. Api surgawi yang panas melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga api setinggi 1000 kaki yang mengeluarkan raungan naga. Ekor besar naga api itu berayun dengan ganas sementara tubuhnya dengan kuat membunuh ratusan binatang dengan langkah yang mengguncang bumi. Segel pembalik laut. Gu Qing yang mengeluarkan ratusan sidik jari saat Xiao Yan menyerang. Jejak tangannya bersiul dan membersihkan binatang di sekitarnya. Pada saat yang sama, Sun Er, Cai Lin, Yun Yun, dokter peri kecil dan yang lainnya menyerang. Douk yang besar dan perkasa menyebar saat binatang buas dalam radius 100 meter dimusnahkan sepenuhnya. Kecepatan mereka tidak berkurang saat menyerang. Dalam sekejap mata, mereka telah menyerang 1000 kaki ke depan. Kekuatan mereka bisa dibilang cukup kuat. Jika mereka bergandengan tangan, mereka akan berhasil menyerbu melintasi dataran jika mereka tidak bertemu dengan binatang buas yang terlalu kuat, namun melepaskan bentuk api surgawi ini sangatlah melelahkan. Namun, kelelahan ini tidak menimbulkan banyak masalah bagi Xiao Yan, yang memiliki banyak pil obat pemulihan Douqi. Orang-orang itu sangat cepat. Xiao Yan memandang Hun Yu sambil mempertahankan kecepatannya. Kelompok Hun Yu akhirnya mengeluarkan kekuatan mereka yang sebenarnya pada saat ini. Tidak ada satupun binatang buas yang bisa menyerang mereka dalam radius 1000 kaki. Douqi yang menakutkan memenuhi udara di sekitar mereka seperti gelombang kacau, membunuh semua binatang yang menyerang mereka dengan liar. Berapa lama lagi? Xiao Yan mengendalikan naga api di atas kepalanya. Ia bersiul dan mengusir binatang buas di depan kelompoknya. Mulutnya mengeluarkan pertanyaan dengan suara yang dalam di saat yang bersamaan. Bahkan jika mereka bisa bertahan hidup, kelelahan yang terus-menerus ini jelas bukan solusi. Kami telah mencapai bagian terdalam dari gelombang besar. Berdasarkan kecepatan ini, kami akan berhasil melakukan terobosan dalam waktu setengah jam. Tentu saja syaratnya adalah kita tidak menjumpai hewan yang mengganggu. Sebenarnya kami belum pernah menagih sejauh ini sebelumnya. Yang bisa kami lakukan hanyalah mengandalkan informasi yang diperoleh dari klan dan menebak-nebak. Sun Er dengan cepat menjawab. Setengah jam. Xiao Yan mengerutkan alisnya ketika dia mendengar berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kesulitan menembus gelombang monster ini memang luar biasa. Jika orang-orang sebelumnya tidak berusaha sekuat tenaga untuk maju, kelompok Xiao Yan akan merasa lebih sulit lagi untuk menerobos gelombang monster ini. Tingkatkan kecepatan kami, jangan biarkan gelombang besar menghentikan kami sepenuhnya. Xiao Yan dengan lembut berteriak. Kekuatan serangannya tiba-tiba melonjak. Di saat yang sama, kecepatan mereka tiba-tiba meningkat. Orang-orang di belakang membentuk pemahaman diam-diam saat kecepatan Xiao Yan meningkat. Mereka segera mengikutinya dan terus membersihkan lingkungan di sekitar gelombang pasang. Kelompok mereka ini lebih kecil dari seekor semut dalam gelombang pasang yang tak ada habisnya ini. Namun demikian, kekuatan yang muncul dari mereka sangat kuat meskipun jumlah mereka kecil, dan orang-orang di sini benar-benar bekerja sama satu sama lain. Tak satu pun dari mereka yang penuh keraguan seperti orang-orang sebelumnya. Kecepatan kemajuan mereka tidak sedikit lebih lambat dari kontingen besar sebelumnya. Sepasang kelompok itu seperti perahu kecil yang mengalir melawan arus gelombang besar. Mereka bergoyang maju mundur dan bisa terbalik kapan saja, namun pada akhirnya mereka tetap bertahan dan menyerang melalui kekuatan gelombang buas yang tumbuh dengan kecepatan konstan, dengan cepat mencapai akhir. Bang! Telapak tangan Xiao Yan meledakkan kepala binatang buas yang menyerang dalam jarak 50 kaki dari kelompok itu.
Setelah itu, dia sekali lagi bertindak dengan kecepatan seperti kilat saat dia memaksa mundur binatang buas di sebelah kiri Gu Qingyang. Sun Er turun tangan dan segera membunuhnya. Terima kasih. Gu Qingyang memaksa mundur beberapa binatang dengan serangan di telapak tangannya. Dia dengan cepat mengucapkan kata-kata terima kasih tanpa menoleh. Beberapa keringat terbentuk di dahinya. Kelelahan yang berkepanjangan merupakan beban yang sangat berat baginya, dan saat dia maju lebih dalam, kekuatan binatang buas di sekitarnya telah meningkat. Sekarang, bahkan jika Xiao Yan, Gu Qingyang, dan yang lainnya menyerang, mereka perlu menyerang beberapa kali sebelum dapat membunuh binatang itu. Kecepatan kemajuan mereka melambat secara signifikan. Jika ini terus berlanjut, kami tidak akan mampu bertahan bahkan dengan dukungan pil obat. Xiao Yan menghela napas saat dia membuat pernyataannya. Kelompok Hun Yu telah menghilang, mata indah Sun Er menyapu area di depan mereka saat dia tiba-tiba berkata. Mereka telah menyerang. Gu Qingyang kaget saat dia berseru. Oh! Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar berita ini. Sukacita dengan cepat muncul di wajahnya. Kita telah mencapai akhir dari gelombang binatang buas. Cepat, tingkatkan kecepatan kami. Xiao Yan melambaikan tangannya. Pikirannya menguat saat serangannya yang lamban menjadi ganas sekali lagi. Beberapa jejak tangan yang berapi-api ditembakkan, mengguncang beberapa monster besar Do Uzun bintang 9 hingga mereka terpaksa mundur. Tubuhnya mengambil kesempatan itu untuk bergegas maju. Sun Er dan yang lainnya segera mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih cepat setelah mengetahui bahwa mereka akan melepaskan diri dari gelombang besar. Dou Qi di dalam tubuh mereka benar-benar meletus dan menyingkirkan binatang buas yang menerkam itu. Bang! Dou Qi meletus dari tubuh Xiao Yan dan membentuk naga api yang dengan kejam menabrak tubuh binatang berukuran 1000 kaki di depannya. Kekuatan dahsyat itu meledakkan tubuhnya hingga terbentuk kabut berdarah. Tubuh binatang besar itu roboh ke tanah karena kesakitan yang luar biasa. Kelompok Xiao Yan mengambil kesempatan ini untuk terbang di udara melampaui dirinya. Tubuh Xiao Yan mendarat di tanah setelah terbang keluar. Dou Qi mulai beredar di dalam tubuhnya sebagai tindakan refleksif, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa tidak ada satupun binatang buas yang menerkam. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya dan menyapukan pandangannya ke sana. Dia menemukan bahwa lingkungannya benar-benar kosong. Setelah menoleh, dia melihat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengaum dengan liar ke arah mereka dengan mata merah ratusan kaki jauhnya. Tetapi mereka tidak berani menyerang karena alasan yang tidak diketahui. Apakah kita sudah menyerang? Kelompok Xiao Yan kaget saat melihat binatang buas yang tidak berani mendekat. Mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Xiao Yan berbalik setelah menghela nafas lega. Dia melihat ke depan untuk melihat pohon kuno hijau subur yang sangat besar berdiri sendirian di dataran luas yang berjarak 10.000 kaki ini. Udara jernih menyebar dari puncak pohon kuno. Kadang-kadang ia berubah menjadi berbagai bentuk, tampak misterius dan tidak dapat diprediksi. Apakah ini pohon kuno Bodhisattva yang legendaris? Jantung Xiao Yan mulai berdebar kencang saat dia melihat ke arah pohon kuno yang berdiri di kejauhan. Aura yang sangat tua mengelilinginya. Bab 1419 5 Ban Sheng. Pohon purba Bodhisattva? Sun Er dan yang lainnya menemukan sebuah pohon kuno di kejauhan sementara Xiao Yan merasa tercengang. Banyak seruan keluar dari mulut mereka karena terkejut. Benda ini, yang hanya ada dalam legenda, adalah sesuatu yang bahkan mereka, dari klan kuno, hanya bisa lihat di beberapa buku kuno. Pohon yang besar sekali. Dan hingga dia pingsan. Gumam dokter peri kecil. Meski berada sangat jauh dari pohon Bodhisattva kuno, mereka masih bisa merasakan betapa besarnya pohon itu. Bayangan pohon menyebar dan menutupi tanah, membuatnya tampak seperti monster purba yang berdiri di antara langit dan bumi. Perasaan yang sangat tua dan berpengalaman terpancar dari dirinya. Anggota klan Hun sepertinya sudah ada di sana. Kita harus cepat. Xiao Yan menekan panas membara di hatinya. Dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas menuju pohon kuno di kejauhan. Sun Er dan yang lain di belakangnya tidak mau beristirahat dan segera mengikuti. Beberapa keributan sekali lagi ditransmisikan dari gelombang binatang buas di belakang setelah kelompok Xiao Yan bergerak.
Beberapa kelompok menyerang dengan cara yang menyedihkan sebelum mereka mendarat di area kosong tersebut. Itukah pohon purba bodhisattva? Orang-orang ini masih terhuyung-huyung di tanah ketika mereka melihat pohon kuno yang berdiri di antara langit dan bumi. Warna merah tiba-tiba muncul di mata mereka. Warna ini diperkuat ketika mereka melihat kelompok Xiao Yan bergegas mendekat. Mereka tidak bisa tinggal diam. Bahkan Jiu Feng yang biasanya tenang pun mengerutkan kening. Dia tidak bisa diganggu untuk beristirahat saat dia memerintahkan dengan suara yang dalam. Ikuti mereka. Dipahami. Para ahli dari suku surga setan Phoenix mengatupkan gigi mereka dan mengangguk ketika mendengar perintahnya. Tubuh mereka bergegas maju dan mereka buru-buru mengejar kelompok Xiao Yan. Orang-orang ini. Xiao Yan dengan dingin tertawa di dalam hatinya ketika dia mendengar suara angin kencang yang datang dari belakang. Dia tidak mengurangi kecepatannya saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pohon kuno bodhisattva yang semakin besar di matanya. Sedikit rasa takut dan rasa hormat muncul dari lubuk hatinya. Tidak ada seorang pun yang bisa tetap tenang di hadapan makhluk ilahi yang telah ada untuk waktu yang tidak diketahui. Kelompok Xiao Yan sangat cepat. Jarak puluhan ribu kaki ditempuh dalam beberapa menit. Ketika kelompok Xiao Yan berada sekitar 1000 kaki jauhnya dari pohon bodhisattva kuno, sekelompok orang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Hunyu. Kelompok Xiao Yan kaget saat melihat kelompok ini. Orang-orang ini tinggal di sini dan menunggu yang lain? Hati-hati. Xiao Yan dengan lembut memperingatkan. Kecepatannya perlahan melambat. Setelah itu, dia perlahan mendarat di belakang Hunyu. Matanya menyapu kelompok itu. Selanjutnya, dia mengangkat matanya dan melihat ke pohon kuno bodhisattva dari jarak dekat. Tidak diragukan lagi, berada sedekat ini dengan pohon purba bodhisattva sangatlah mengejutkan. Itu tampak seperti pilar menjulang tinggi yang menopang langit. Batangnya memancarkan aura kuno. Cabang-cabang pohon bodhisattva kuno sangat besar dan dapat menutupi separuh kota. Gelombang demi gelombang udara segar yang kaya menyebar dari pohon kuno. Hal ini menyebabkan langit terkadang memunculkan banyak fenomena misterius. Sinar matahari saat ini mengalir turun dari langit. Ia mendarat di pohon kuno dan memberikan tampilan yang agak jelas. Kekuatan hidup yang kuat yang mengejutkan kelompok Xiao Yan menyebar. Mata Xiao Yan menatap tajam pada pohon kuno bodhisattva yang tak terlukiskan. Udara yang jernih menyebabkan seseorang merasa riang dan tidak terganggu, namun samar-samar seseorang merasakan kegelisahan tanpa alasan. Kegelisahan ini berasal dari jiwa kuat Xiao Yan. Dia tidak dapat mendeteksi bahaya apapun karena kegelisahan yang dia rasakan sangat samar. Seseorang tidak akan bisa merasakannya jika tidak merasakannya dengan cermat. Harta karun alam seperti pohon kuno bodhisattva dapat menduduki peringkat 3 teratas di seluruh benua Douqi. Tidak mungkin jika tidak menimbulkan bahaya. Terlebih lagi, jika pohon kuno ini benar-benar bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia seharusnya sudah membentuk kesadarannya sendiri. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Jika bodhisattva ini membentuk kesadaran dan dilatih, dia pasti akan menjadi salah satu makhluk paling menakutkan di benua Douqi. Orang-orang di sini sepertinya bukan tandingannya. Wah! Suara angin kencang mengikuti di belakang sementara kelompok Xiao Yan sedang memikirkan beberapa pemikiran. Suku surga setan Phoenix dan beberapa kelompok lainnya bergegas mendekat. Akhirnya, mereka melihat kelompok Xiao Yan dan Hunyu sebelum mendarat perlahan. Hei, sungguh sulit untuk datang ke sini. Mengapa semua orang berhenti? Jiu Feng perlahan berjalan ke depan dan sedikit tertawa. Xiao Yan melirik Jiu Feng tapi tidak berbicara. Di sisi lain, Hunyu yang berada di depan mereka berbalik. Kerutan aslinya menjadi rileks saat dia tertawa. Haha, semuanya akhirnya tiba. Karena tujuan setiap orang adalah pohon purba bodhisattva, tentu saja saya menunggu semua orang. Semua orang yang hadir tersenyum ketika mendengar kata-katanya. Yang bisa datang adalah orang-orang luar biasa. Mereka telah mengetahui melalui Hunyu. Orang ini mungkin tampak ramah di permukaan, tapi tulangnya dipenuhi dengan kekejaman. Mereka yang mempercayai kata-katanya tetap berada dalam gelombang besar. Mereka telah diubah menjadi daging yang dihancurkan sebelum dimakan ke dalam perut binatang itu. Hunyu acuh tak acuh saat dia melihat senyuman dangkal semua orang. Senyuman masih terlihat di wajahnya.
Dia menunjuk ke pohon kuno Bodhisattva di belakangnya dan berkata, "Ini adalah tujuan kami. Meskipun kita telah menembus gelombang binatang buas, hal yang paling sulit untuk dihadapi tetaplah pohon kuno Bodhisattva." Oh! Hati semua orang gemetar saat mendengar kata-katanya. Mata mereka berhenti pada wajah Hun Yu. Ada catatan pada gulungan di klan Hun kami bahwa seorang leluhur pernah datang ke pohon purba Bodhisattva. Namun, kontak dengannya akhirnya terputus. Pada saat ahli dari klan saya menerima berita tersebut, dia dan pohon kuno Bodhisattva telah benar-benar menghilang. Hun Yu tertawa. Meski saya tidak tahu apa yang terjadi pada leluhur itu, kemungkinan besar dia meninggal. Sepertinya dia jatuh ke tangan pohon Bodhisattva kuno. Selain itu, kekuatan leluhur ini adalah Ban Sheng. Ban Sheng. Ekspresi kelompok Xiao Yan berubah. Bahkan ahli Ban Sheng kalah karena pohon purba Bodhisattva ini? Oleh karena itu, setiap orang tidak boleh meremehkan pohon purba Bodhisattva ini. Hal yang paling berbahaya selama perjalanan ini adalah itu. Hun Yu perlahan menjelaskan. Alasan kamu menunggu di sini adalah karena kamu tidak ingin pergi ke sana sendirian, kan? Gu Qing yang melirik Hun Yun dan berkomentar. Hun Yu tersenyum tapi tidak menyangkal kata-kata Gu Qing yang. Dia membalikkan tubuhnya dan perlahan berjalan menuju pohon Bodhisattva kuno yang sangat besar. Karena semua orang telah tiba, mereka semua akan melihat misteri pohon purba Bodhisattva ini. Hun Yu tidak takut yang lain tidak akan mengikuti karena dia memahami daya pikat pohon Bodhisattva kuno. Hati-hati. Mata Xiao Yan menyapu punggung Hun Yu dan pohon kuno Bodhisattva di kejauhan. Dia dengan lembut mengucapkan kata-kata itu sebelum mengangkat kakinya untuk mengikutinya. Terlepas dari apakah Hun Yu mengatakan yang sebenarnya, tidak mungkin mereka menyerah begitu saja setelah menghabiskan begitu banyak uang untuk mencapai tempat ini. Semua orang mengangguk. Setelah itu, mereka mengikuti Xiao Yan. Dou Qi mulai beredar dengan tenang ke seluruh tubuhnya. Jiu Feng dan beberapa kelompok lain di belakang Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum memilih untuk mengikuti. Pikiran mereka sama dengan Xiao Yan. Mereka telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk tiba. Kesenjangan terbentuk di antara berbagai kelompok saat mereka melakukan perjalanan melintasi dataran berumput yang luas. Mereka mengambil langkah yang sama sambil perlahan menuju pohon yang menjulang tinggi. Tuan Muda Xiao Yan, ada yang salah dengan pohon kuno Bodhisattva. Udara jernih itu, yang sepertinya dipenuhi kehidupan, menyembunyikan racun yang agak gelap dan dingin. Itu dipenuhi dengan banyak emosi negatif yang mirip dengan manusia. King Lin tiba-tiba berbicara dengan wajah muram saat kelompok itu berjalan mendekati pohon kuno Bodhisattva. Langkah kaki Xiao Yan berhenti sejenak ketika dia mendengar kata-katanya. Matanya menyipit. Dia secara alami tidak bisa merasakan hal seperti itu, tetapi King Lin memiliki murid bunga ular 3 giok hijau. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak meragukan kata-katanya, dan samar-samar dia bisa merasakan perasaan tidak nyaman sebelum menjadi lebih menonjol saat dia mendekati pohon kuno Bodhisattva. Sementara kewaspadaan di hati Xiao Yan melonjak, kelompok Hun Yu di depan tiba-tiba berhenti. Mereka berdiri cukup dekat dengan pohon Bodhisattva kuno. Pepohonan yang menjulang tinggi, luas, rimbun, dan hijau menutupi langit di atasnya. Baru setelah sedekat ini kelompok Xiao Yan perlahan-lahan merasakan rasa dingin yang sangat tidak jelas perlahan meresap ke dalam tulang mereka. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya terfokus pada pohon Bodhisattva kuno yang sangat besar. Cabang-cabang pohon itu panjangnya 1000 kaki dengan gugusan terang di dekat tengahnya. Gugus cahaya ini tampak seperti jantung energi setinggi 10 kaki. Detak jantung yang kuat samar-samar terpancar dari gugus cahaya. Hati Bodhisattva. Banyak mata tertuju pada gugusan cahaya yang tersembunyi di balik tubuh pohon besar itu. Jantung mereka berdebar kencang saat ini. Setelah kata-kata, hati Bodhisattva, keluar dari mulut beberapa orang, pohon purba Bodhisattva, yang berdiri dengan tenang di dalam padang rumput ini, tiba-tiba mengeluarkan suara benturan. Semua orang menyaksikan cabang-cabang pohon bersatu sebelum diturunkan. Cabang-cabang pohon ini perlahan-lahan terbelah saat bersentuhan dengan tanah, dan 5 sosok tanpa ekspresi perlahan menjauh darinya. Ruang di sekitar mereka mulai berfluktuasi setelah kelima sosok ini maju selangkah. Tekanan mengerikan tiba-tiba menyebar dari mereka. Elit Ban Sheng.
Wajah semua orang yang hadir menjadi jelek ketika mereka merasakan tekanan ini karena mereka telah mengetahui bahwa kelima sosok ini sebenarnya adalah elit Ban Sheng. Bab 1420 membunuh boneka Ban Sheng. Semua orang merasakan kulit mereka sedikit mati rasa ketika melihat 5 sosok muncul di depan pohon Bodhisattva kuno. Mereka tidak akan membayangkan bahwa ada ahli kelas Ban Sheng yang tersembunyi di dalam pohon kuno Bodhisattva ini. 5 elit Ban Sheng, tidak ada kehidupan di dalamnya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan keterkejutan di hatinya. Matanya tiba-tiba menyapu kelima sosok itu sebelum bergerak-gerak. Jiwa mereka juga tidak hadir, mereka hanyalah boneka. Sun Er dengan lembut sampai pada suatu kesimpulan. Wajahnya dipenuhi keseriusan. Boneka, seseorang tidak perlu menggunakan kepalanya untuk mengetahui bahwa elit Ban Sheng ini telah diubah menjadi boneka oleh pohon kuno Bodhisattva ini. Semua orang mulai merasa seolah-olah mereka berkeringat dingin ketika memikirkan apa yang terjadi. Mengubah elit Ban Sheng menjadi boneka, siapa di seluruh benua yang memiliki kekuatan mengerikan untuk melakukan ini? Begitu seseorang mencapai kelas Ban Sheng, ia akan menjadi eksistensi yang dekat dengan puncak dunia. Ban Sheng adalah kekuatan yang relatif kuat bahkan di klan kuno, namun ahli tingkat seperti itu telah ditangkap dan diubah menjadi boneka. Pemandangan ini niscaya membuat semua orang yang hadir merasakan hawa dingin di hati mereka. Ekspresi Hun Yu menjadi relatif jelek karena boneka-boneka tersebut, terutama setelah matanya tertuju pada seorang elit kurus berjubah hitam bernama Ban Sheng. Kejutan di matanya tiba-tiba mencapai sekuat mungkin. Bukankah ini nenek moyang Ban Sheng kita yang hilang? Yang dikatakan telah menghilang bersama dengan pohon kuno Bodhisattva dalam teks kuno klan. Wajah semua orang tanpa sadar bergerak-gerak setelah mendengar seruan Hun Yu. Mata mereka menatap Ban Sheng yang berjubah hitam. Saat ini, wajahnya kosong, dan matanya tidak menunjukkan riak sedikit pun. Kulit sosok itu samar-samar menunjukkan tanda-tanda pecah-pecah karena terlalu kering. Boneka itu tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap suara Hun Yu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Gu Qing yang sangat serius. 5 elit Ban Sheng adalah barisan yang hanya bisa digambarkan dengan kata menakutkan. Bahkan jika mereka semua di sini menggabungkan kekuatan mereka, mereka mungkin masih bukan tandingan barisan ini, meskipun keunggulan jumlah mereka. Xiao Yan mengerutkan kening. Matanya melirik ke arah kelompok cahaya yang dipancarkan dari pohon kuno Bodhisattva. Hati Bodhisattva ada di depannya. Dia benar-benar tidak memiliki ketegasan untuk menyerah begitu saja. Kita harus mampu bertahan melawan elit Ban Sheng jika kelompok kita bergandengan tangan. Mata Xiao Yan melirik ke barisan di sampingnya. Sun Er dan Gu Qing yang semuanya ahli di puncak kelas Douzun. Sun Er berada di perubahan ke-8 sementara Gu Qing yang berada di perubahan ke-6. Menambahkan Xiao Yan, yang kekuatannya sebanding dengan ahli perubahan ke-6 atau ke-7, serta Cai Lin, dokter peri kecil, Yun Yun, King Cheng, Gu Hua, Gu Li, dan yang lainnya harus mampu melawan para elit Ban Sheng. Namun, ada lebih dari 1 elit Ban Sheng di sini. Ada 5 orang. Semuanya, apakah ada yang mau menyerah sekarang dan pergi? Dari kelihatannya, selama kita tidak maju lebih jauh, boneka Ban Sheng ini tidak akan menyerang. Dengan kata lain, kita masih mempunyai kesempatan untuk menarik diri sekarang jika kita mau. Xiao Yan merenung sejenak sebelum menoleh untuk bertanya dengan suara samar. Semua orang yang hadir mengerutkan alis mereka setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Akhirnya mereka menggelengkan kepala. Karena tidak ada yang mau mundur, kami hanya bisa mencoba dan terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Pihak kami memiliki 7 kelompok. Kelompok saya akan memblokir 1 elit Ban Sheng. 4 lainnya akan dibagikan di antara Anda. Apa katamu? Di antara kelompok yang telah tiba, ada klan Hun dan suku surga setan Phoenix selain kelompok Xiao Yan. Xiao Yan belum pernah bertemu dengan 4 kelompok lainnya sebelumnya, tapi kemungkinan besar mereka adalah anggota dari beberapa faksi lain di dataran tengah. Formasi mereka mungkin tidak sebanding dengan Xiao Yan, Hun Ya, atau Jiu Feng, tapi mereka tidak bisa dianggap remeh. Masing-masing kelompoknya memiliki setidaknya 2 ahli yang telah mencapai puncak kelas Douzun. Kita dapat memblokir salah satunya. Hun Yu melirik Xiao Yan, tapi dia tidak menimbulkan masalah apapun saat ini.
Dia mengerti bahwa jika seseorang benar-benar memilih mundur, orang yang tersisa pasti tidak akan mampu bertarung dengan 5 elit Ban Sheng. Serahkan salah satunya pada kami. Jiu Feng ragu-ragu sejenak sebelum mengambilnya. Para ahli ini mungkin menakutkan, tetapi mereka hanyalah boneka dan tidak dapat dibandingkan dengan Ban Sheng yang asli. Mereka harus mampu melawan wayang kulit tersebut dengan mengandalkan jumlah yang banyak. 2 Ban Sheng yang tersisa akan diserahkan kepada 4 kelompok lainnya. Apa katamu? Mata Xiao Yan beralih ke 4 kelompok yang tersisa. Kekuatan salah satu dari kelompok ini mungkin tidak sebanding dengan Xiao Yan, tapi seharusnya 2 kelompok bisa menghadapi hanya 1 boneka Ban Sheng. Ya. Orang-orang di 4 kelompok saling memandang setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Setelah itu, mereka melihat ke tempat di mana hati Bodhisattva sebelumnya mengangguk dengan keras. Mereka rela mengambil resiko karena godaan hati Bodhisattva. Karena tidak ada yang keberatan, ayo serang. Xiao Yan perlahan menghela napas. Ekspresinya menjadi sangat serius. Ini adalah pertama kalinya dia melawan elit Ban Sheng. Meskipun kekuatan bertarung boneka ini tidak sebanding dengan Ban Sheng asli, pada akhirnya ia tetaplah seorang ahli yang dapat dianggap sebagai Sheng, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Segala sesuatu yang bahkan sedikit berhubungan dengan kata ini dapat dianggap sangat kuat. Xiao Yan perlahan maju 3 langkah setelah kata-kata terakhirnya terdengar. Dou Qi bersiul dari dalam tubuhnya ke segala arah. Bang! 5 mata kosong dari boneka mirip patung yang tidak bergerak itu tiba-tiba mendarat di Xiao Yan ketika dia mengambil langkah ketiga ke depan. Mata cekung mereka tertuju padanya saat salah satu dari mereka melangkah maju dengan gaya berjalan yang sangat kaku. Itu muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap. Sosok itu tidak berbicara saat telapak tangan menakutkan itu menghancurkan ruang dan menyerang ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan menginjakkan kakinya ke tanah saat boneka Ban Sheng menyerang dengan ganas. Pilar lava yang sangat besar melesat keluar dari tanah dan bertabrakan dengan boneka itu. Namun, pilar lava, yang cukup kuat untuk memaksa bintang biasa Do Uzun mundur dan batuk darah, hanya menyebabkan boneka Ban Sheng bergetar. Angin tapak yang kencang terus menerpa Xiao Yan tanpa perubahan apapun. Bang bang bang. Lebih dari selusin pilar Do Uki yang sangat kuat tiba-tiba bersiul dari belakang Xiao Yan tepat saat serangan boneka Ban Sheng hendak menyerangnya. Semua orang memukul boneka itu. Dengan serangan gabungan dari begitu banyak orang, bahkan seorang ahli yang telah mencapai puncak perubahan ke-9 dari puncak kelas Douzun tidak akan berani menerima semuanya dengan paksa, namun boneka Ban Sheng ini menerima serangan tersebut meskipun itu adalah serangan gabungan. Serangan telapak tangan hancur. Serang! Saat kelompok Xiao Yan mulai bertukar pukulan dengan boneka Ban Sheng, kelompok Hun Yu tidak menunda lebih lama lagi. Mereka menjerit dingin. Banyak tokoh bergegas keluar pada saat yang sama dan mengepung boneka Ban Sheng dari klan Hun. Leluhur, kami akan membantu meringankan rasa sakitmu. Hun Yu menatap boneka itu dengan wajah kosong dan berbicara dengan suara pelan. Setelah itu, dia menyerang ke depan. Ada lebih dari 10 ahli aula jiwa yang sangat kuat dengan cepat mengikuti di belakangnya. Dou Qi megah mulai mengganggu boneka Ban Sheng. Kelompok Jiu Feng dan yang lainnya juga mulai bertindak setelah kelompok Xiao Yan dan Hun Yu melakukannya. Mereka melepaskan Dou Qi di dalam tubuh mereka hingga batasnya. Setelah itu, mereka dengan marah menyerang ke depan dan mengepung 3 boneka Ban Sheng yang tersisa di area terpisah. Dalam sekejap, Dou Qi yang menakutkan menyebar ke seluruh dataran luas ini. Dou Qi seperti angin kencang yang menghancurkan lingkungan sekitar. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, tidak satu pun dari mereka adalah Ban Sheng asli. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi ini akan menjadi pertempuran yang sangat menyedihkan. Bang! Gu Hua dan Gu Xing bergegas turun dari udara saat Dou Qi muncul dari kedua telapak tangan mereka ke segala arah. Dou Qi mereka dengan keras menabrak bagian belakang boneka Ban Sheng itu, namun serangan mereka yang sangat ganas tampak seperti batu yang tenggelam di laut ketika mereka mendarat di atas boneka Ban Sheng. Tubuh mereka bergetar sementara kekuatan mengerikan mengikuti lengan mereka dan menyerang mereka. Dengan pantulan kekuatan yang menakutkan, pertahanan Gu Hua dan Gu Xing langsung hancur. Tubuh mereka terbang kembali sebelum diterima dengan tergesa-gesa oleh beberapa tetua sekte bunga. Kedua belah pihak telah saling bertukar pukulan selama 20 menit sejak mereka mulai bertarung.
Di pihak Xiaoyan, tetua sekte bunga akan kehilangan kekuatan bertarung mereka sejenak jika mereka bersentuhan dengan angin kencang dari boneka tersebut. Untungnya, Xiaoyan, Gu Qingyang, Sun Er, dan pilar kekuatan utama lainnya sangat kuat. Oleh karena itu, mereka dapat dengan tegas menahan boneka Ban Sheng tersebut. Serang kepalanya! Xiaoyan berteriak keras. Boneka itu sudah tidak bernyawa. Selain menghancurkan kepalanya, pada dasarnya mustahil menghentikan boneka itu. Tubuh kaca King Kong. Ledakan oktan. Cahaya keemasan tiba-tiba melonjak dari tubuh Xiaoyan saat teriakannya terdengar. Tubuhnya tiba-tiba membengkak saat ini. Tinjunya, yang sepertinya terbuat dari logam, memanfaatkan momen saat perhatian boneka Ban Sheng tertarik oleh Gu Qingyang. Dia mengayunkan tinjunya ke kepala boneka itu dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Tinju Xiaoyan, yang mengandung kekuatan mengerikan, dengan kejam menghantam kepala boneka itu. Sebuah kekuatan dahsyat mengguncang kepala boneka Ban Sheng hingga terbentuk beberapa retakan, namun tidak ada darah segar yang mengalir dari retakan tersebut. Jelas sekali, tubuh boneka-boneka ini telah mengering setelah bertahun-tahun mengalami pelapukan. Boneka Ban Sheng tiba-tiba berbalik ketika pukulan itu mengenai kepalanya. Lengannya yang kaku menghantam bahu Xiaoyan seperti sambaran petir. Terang! Tubuh Xiaoyan terhuyung mundur belasan langkah setelah terkena boneka Ban Sheng. Bahkan sebagian bahunya penyok. Namun, untungnya tubuhnya menjadi sangat keras setelah mengaktifkan tubuh kaca King Kong. Ada juga keberadaan kain kaisar serangga dan baju zirah kuno naga Phoenix yang melindunginya. Faktor-faktor ini membantunya untuk tidak memecah darah dan terbang mundur. Terus serang kepalanya. Hancurkan. Jari kehancuran senyap. Sun Er dan Gu Qingyang menyerang pada saat bersamaan. Wajah Gu Qingyang serius dan segel tangannya berubah dengan cepat. Dua jari energi besar yang membawa aura kehancuran tiba-tiba menembus langit dan dengan kuat menekan kepala boneka Ban Sheng dengan kecepatan seperti kilat. Jari kehancuran senyap. Di belakang Sun Er dan Gu Qingyang, Gu Hua dan Gu Xing juga melepaskan dou skill kelas Tian yang sangat kuat dengan wajah pucat. Dua jari energi yang agak redup dengan cepat muncul. Bang! Petir warna-warni tampak berkumpul di langit pada saat ini sebelum menyambar boneka Ban Sheng. Serangan petir itu dari Cai Lin. Semua orang sepertinya menyerang pada saat yang sama seolah-olah mereka telah membuat kesepakatan diam-diam. Banyak serangan mengerikan secara bersamaan mendarat di kepala boneka Ban Sheng. Tubuh boneka Ban Sheng tiba-tiba bergetar karena begitu banyak serangan mengerikan yang terkumpul. Kepala boneka, di mana banyak garis retakan muncul akibat serangan Xiaoyan sebelumnya, mengeluarkan ledakan dan tiba-tiba menghilang. Bab 1421 memasuki pohon purba. Bang! Setelah terkena begitu banyak serangan yang menakutkan dan ganas, kepala boneka Ban Sheng yang banyak retakannya langsung meledak. Daging dan tulang pucat keluar darinya. Kraak-kraak. Setelah kepalanya meledak, boneka Ban Sheng perlahan menjadi kaku dengan tangan di udara sebelum riak yang tidak biasa menyebar dari lehernya yang patah. Riak yang tidak biasa itu kemudian berubah menjadi tidak ada dan menghilang dengan cepat. Dengan lenyapnya energi tersebut, tubuh boneka Ban Sheng tiba-tiba menua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Akhirnya berubah menjadi debu berserakan. Cahaya keemasan melonjak saat tubuh Xiaoyan menyusut dengan cepat. Dia kembali ke ukuran aslinya dalam sekejap mata. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan melihat situasi di sampingnya. Kecuali Xiaoyan dan Sun Er, semua orang menderita beberapa luka. Bahkan seseorang sekuat Gu Qing yang telah terluka oleh serangan telapak tangan saat dia bertukar pukulan dengan boneka Ban Sheng. Beruntung doukinya kuat, jika tidak, dia akan menderita luka serius. Masalah ini terlalu sulit untuk ditangani. Xiaoyan menjentikkan jarinya. Banyak pil obat keluar dari cincin penyimpanannya. Itu dihentikan di depan semua orang sebelum masuk ke mulut mereka. Semuanya, mohon istirahat sebentar. Saya akan berjaga-jaga. Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Xiaoyan. Semua orang menelan pil obat dan segera duduk. Mereka memanfaatkan waktu ini sepenuhnya untuk segera memasuki status pelatihan. Mereka perlu memastikan bahwa douki mereka dipertahankan pada kondisi puncak di tempat yang penuh dengan bahaya ini.
Hanya dengan begitu mereka dapat mempertahankan kehidupan kecil mereka. Xiao Yan gegeh, apakah kita perlu campur tangan? Sun Er berjalan ke sisi Xiao Yan. Matanya yang indah memandang ke medan perang lain saat dia bertanya dengan lembut. Medan perang lainnya tidak berjalan mulus. Bahkan ahli aula jiwa dari kelompok Hunyu pun patah hati oleh boneka Ban Sheng. Dia akhirnya mati, namun kekuatan kelompoknya masih cukup tinggi. Dengan demikian, mereka dengan tegas mampu menekan boneka Ban Sheng. Tampaknya kemenangan hanya tinggal menunggu waktu saja. Kelompok dari suku surga setan Phoenix juga menderita beberapa luka dan kematian, namun tidak serius dan masih dalam batas yang dapat diterima. Mereka juga berhasil memperlambat boneka Ban Sheng itu. Dibandingkan dengan mereka, dua pertempuran terakhir tampak terlalu menyedihkan dan intens. Keempat kelompok tersebut memulai perjuangan habis-habisan melawan kematian. Meski kekuatan mereka cukup mengesankan, tidak ada kerja sama di antara mereka. Oleh karena itu, beberapa ahli Dou Zun tewas di tangan boneka Ban Sheng. Keempat kelompok ini menderita korban paling parah. Tidak perlu. Yang perlu kita lakukan hanyalah menjaga diri kita sendiri. Mata Xiao Yan berkilat saat dia menggelengkan kepalanya. Ini bukan waktunya untuk menunjukkan kebaikan. Semua orang ini adalah pesaing. Setelah mereka menghabisi boneka Ban Sheng ini, orang-orang ini mungkin akan diam-diam menyerang orang-orang yang pernah menjadi sekutu mereka sebelumnya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tidak menjadi orang yang ikut campur. Jika terjadi kecelakaan dan boneka Ban Sheng lepas kendali, akan terlalu merepotkan untuk menghadapinya dampaknya. Xiao Yan telah memperoleh pemahaman tentang apa yang disebut boneka Ban Sheng. Meskipun boneka ini disebut Ban Sheng, kekuatan bertarung mereka yang sebenarnya jauh lebih rendah daripada Ban Sheng yang asli dia tanpa menimbulkan korban jiwa. Sun Er mengangguk. Dia juga memahami logikanya. Jika mereka turun tangan dan membantu sekarang, orang-orang ini mungkin akan melancarkan serangan diam-diam nanti. Ini bukan waktunya untuk berbelas kasihan. Apakah itu hati bodhisattva yang legendaris? Xiao Yan sekali lagi melihat ke medan perang di sekitarnya. Setelah itu, matanya beralih ke pohon bodhisattva kuno. Sinar cahaya melingkar menyebar dari tubuh pohon ribuan kaki dari tanah. Cahaya itu dipenuhi dengan kekuatan hidup yang sangat mengejutkan. Pohon bodhisattva kuno ini bahkan lebih aneh dari yang saya duga. Boneka Ban Sheng ini pastilah Ban Sheng asli ketika mereka masih hidup, tetapi bahkan mereka akhirnya menjadi boneka. Bahkan mereka tidak mampu menangani pohon purba bodhisattva ini. Mata Xiao Yan bersinar terang saat pikiran ini melintas di hatinya. Boneka Ban Sheng ini bukanlah sesuatu yang akan membuat orang pusing. Sebaliknya, hal yang paling merepotkan adalah pohon bodhisattva kuno itu sendiri karena tidak ada yang tahu trik aneh apa yang disembunyikannya. Sepertinya kali ini kita harus lebih berhati-hati. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan harta karun itu dan kita mungkin kehilangan nyawa kita. Bang! Suara yang dalam dan teredam tiba-tiba terdengar dari kejauhan sementara pikiran masih melekat di hati Xiao Yan. Saat dia berbalik, dia secara tidak sengaja melihat Hun Yu yang tanpa ekspresi menghantam kepala leluhurnya dengan sebuah pukulan. Hun Yu menghela nafas dalam-dalam saat pukulannya menghancurkan kepala boneka Ban Sheng. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Matanya menatap Xiao Yan saat senyum hangat dan ramah dengan cepat muncul di wajahnya yang awalnya tanpa ekspresi, menyebabkan Xiao Yan tersenyum dingin. Apakah orang ini melakukan tindakan mengubah wajah? Setelah kelompok Hun Yu menghabisi boneka-bonekanya, dia segera menyuruh kelompoknya duduk dan memulihkan douki mereka. Jelas, mereka juga kelelahan akibat pertarungan besar tadi. Sekitar 10 menit setelah kelompok Hun Yu menang, pertarungan suku surga setan Phoenix akhirnya selesai. Setelah membunuh sekitar 3 ahli surga setan Phoenix, kepala boneka Ban Sheng meledak setelah membiarkan kesempatan muncul. Brengsek! Ekspresi Jiu Feng muram saat dia dengan kejam menendang mayat boneka itu. Mereka telah mengorbankan 3 tetua kuat dari suku surga setan Phoenix untuk mencapai hal ini. Harga ini tidak bisa dianggap kecil. Jiu Feng menghirup udara dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Dia sekali lagi menjadi tenang saat dia melambaikan tangannya dan menyuruh kelompoknya untuk duduk di tanah. Dia menelan pil obat dan dengan cepat mulai memulihkan doukinya. Ketiga kelompok tersebut telah menghabisi boneka Ban Sheng mereka sebelum orang lain, namun tidak satu pun dari mereka yang dapat membantu 2 pertarungan yang tersisa.
Sebaliknya, mereka memilih mengamati dengan mata dingin di samping. Jelas, tidak satu pun dari mereka yang memperlakukan satu sama lain sebagai sekutu sejati. Ah! Seorang elit Douzun dengan paksa dipecah menjadi dua saat semua orang dengan dingin mengawasi dari samping. Darah berceceran dan membasahi boneka Ban Sheng. Pada saat yang sama, 15 ahli, yang matanya sedikit memerah, mengeluarkan angin kencang di waktu yang hampir bersamaan, dan angin tersebut dengan kejam menerpa kepala boneka Ban Sheng. Bang! Terhadap sejumlah serangan tersebut, tubuh boneka Ban Sheng bergetar ketika kepalanya pecah. Riak ledakan menghantam selusin ahli di dekatnya dan menyebabkan darah mengalir ke dalam tubuh mereka. Seteguk darah segar secara tidak sengaja dimuntahkan. Mereka benar-benar menderita kerugian berdarah karena membunuh boneka Ban Sheng ini. Setelah pertempuran ini berakhir, pertempuran terakhir berlanjut selama beberapa menit sebelum boneka terakhir Ban Sheng akhirnya terbunuh. Orang-orang yang melawan boneka terakhir menggunakan metode mempertaruhkan nyawa untuk melakukan penyerangan, mengorbankan 5 orang dalam prosesnya. Kelompok orang terakhir terbaring lemah di tanah setelah kepala boneka Ban Sheng diledakkan. Mereka bahkan tidak mau menggerakkan satu jari pun. Setelah boneka Ban Sheng terakhir berubah menjadi debu, kelompok Xiao Yan, yang telah beristirahat selama beberapa waktu, perlahan membuka mata mereka. Aura mereka hampir pulih sepenuhnya dengan bantuan pil obat. Mata Xiao Yan beralih ke pohon kuno Bodhisattva setelah melihat semua orang di kelompoknya telah selesai memulihkan diri. Sesaat kemudian, dia berkata, "Situasi selanjutnya pasti akan jauh lebih berbahaya. Oleh karena itu, saya menyarankan agar mereka yang kekuatannya belum mencapai bintang ke-6 dari kelas Douzun tetap di sini dan berhenti maju lebih jauh." Semua orang ragu setelah mendengar saran Xiao Yan. Mereka langsung mengangguk sejak boneka Ban Sheng muncul. Tidak ada yang tahu apakah akan ada cobaan lain yang lebih berbahaya di masa depan. Jika kekuatan seseorang tidak mencapai target, ia akan mencari kematian dengan masuk. Tuan Sekte, kalau begitu, kami akan menemani Yanran dan tinggal di sini. Kamu harus menemani Kepala Pavilion Junior. Beberapa tetua Sekte Bunga saling memandang dan berbicara. Meskipun mereka sadar bahwa mereka tidak cukup diberkati untuk menikmati manfaat dari pohon kuno tersebut, mereka tetap berharap Sekte Bunga akan mendapatkan sesuatu. Saat ini, Yun Yun cukup kuat dan dia memiliki semacam hubungan dengan Xiao Yan. Jika dia menemukan peluang bagus, dia akan mendapatkan keuntungan tanpa akhir. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Yun Yun ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Dia tidak punya harapan untuk merebut harta karun itu. Namun, dia akan merasa sedikit khawatir di dalam hatinya jika dia membiarkan kelompok Xiao Yan terus berlanjut meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan lebih kuat darinya. Xiao Yan mengangguk. Setelah itu, matanya tertuju pada tubuh besar pohon purba Bodhisattva. Hati Bodhisattva sejati harus tersembunyi di dalam. Ayo pergi. Xiao Yan menghela napas dengan lembut. Pori-pori di tubuhnya mengencang saat ini. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan memimpin untuk berdiri. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju pohon Bodhisattva kuno. Di belakangnya, kelompok Sun Er, yang telah menunggu dengan sungguh-sungguh, mengikutinya dengan wajah muram dan waspada. Kita juga harus pindah. Kelompok Hun Yu dan Jiu Feng tidak bisa tinggal diam setelah melihat kelompok Xiao Yan mulai mendekati pohon itu. Mereka tidak bisa beristirahat ketika mereka melambaikan tangan dan memimpin orang-orang mereka ke pohon Bodhisattva kuno. Beberapa kelompok yang terfragmentasi di belakang juga mengatupkan gigi ketika melihat orang mendekati pohon. Mereka dengan paksa naik dari tanah. Mereka telah membayar mahal untuk mencapai sejauh ini. Mereka tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Banyak orang mempercepat langkahnya karena godaan pohon Bodhisattva kuno. Ketika mereka mendekati pohon Bodhisattva kuno, hati semua orang sekali lagi menjadi cemas. Tidak ada yang tahu persis trik apa yang terkandung dalam pohon kuno Bodhisattva. Ketidaktahuan itulah yang menyebabkan seseorang merasa takut. Sasa. Suara lembut kaki yang perlahan menekan tanah terdengar saat semua orang secara bertahap mencapai dasar pohon kuno Bodhisattva. Mereka berdiri di bawah sebelum mengangkat kepala. Baru pada saat itulah mereka menyadari betapa besarnya pohon kuno ini, yang telah bertahan selama beberapa tahun yang tidak diketahui.
Saat semua orang mencapai pangkal pohon Bodhisattva kuno, cahaya terang tiba-tiba muncul dari tubuh pohon ribuan kaki di atas tanah. Itu berubah menjadi pilar terang yang menyelimuti kelompok Xiaoyan. Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan hati semua orang berdebar kencang. Mereka baru saja akan melepaskan douki mereka ketika mereka terkejut menemukan bahwa douki di dalam tubuh mereka telah menghilang. Wah! Pilar cahaya dengan cepat menyusut sementara semua orang merasa terkejut. Ia mengeluarkan suara, "Suoos," saat ditarik kembali ke pohon dengan kecepatan seperti kilat. Sekelompok orang, yang telah mencapai pangkal pohon tadi, telah menghilang pada saat yang bersamaan. Kelompok Xiao yang tentu saja termasuk di antara mereka yang menghilang. Nalan Yanran terus menatap ke tempat di mana kelompok itu menghilang secara aneh. Wajahnya langsung menjadi pucat. Bersambung ke episode 259. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.